Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat, tiada kurang suatu apa, dan tetap dalam lindungan ilahi Robi. Amin. Pada kesempatan kali ini kita akan adakan penilaian harian 1, bilangan berpangkat dan bentuk akar. Ini adalah materi pertemuan keempat semester 1, tahun pelajaran 2022-2023. Mata pelajaran matematika untuk kelas 9 SMP. Hari ini Jumat, tanggal 19 Agustus 2022. F-ISNA membahas tentang materi pelajaran matematika tingkat SD, SMP maupun SMA dengan contoh soal dan pembahasannya, dan disertai dengan lembar kerja peserta didik LKPD, diselipin rambu-rambu pengerjaan soal-soalnya agar lebih mudah dipahami oleh siswa. Soal-soal penilaian harian per bab PH, penilaian tengah semester PTS, penilaian akhir semester PAS, penilaian akhir tahun PAT, TRIO, TO, ujian sekolah US, uji coba, ujian nasional UJUN, dan ujian nasional UN. Tetapi sebelum kita mulai, akan lebih baik jika F-ISNA kalian subscribe, like, dan komen terlebih dahulu di kolom komentar. Terima kasih. Oke, kita mulai. Ini adalah soal pilihan ganda. Pilihlah satu jawaban yang benar. Untuk soal nomor 1, bilangan berpangkat 7 pangkat 6 dapat dituliskan sebagai A. 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6, B. 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7 kali 7, C. 7 kali 6, ataukah D. 6 kali 7. Kemudian soal yang kedua, hasil dari X pangkat 5 dikali dengan Y pangkat 3 dipangkatkan lagi 4 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Silahkan dipilih mana yang benar. Soal yang ketiga, hasil dari 81 M pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 4 dikali M pangkat 8 adalah apakah 0, 1, M, atau M pangkat 1? Oke, soal nomor 4. Bentuk bilangan berpangkat positif dari 243 dipangkatkan dengan negatif 3 adalah apakah 3 pangkat 8, 1 per 3 pangkat 8, ataukah 3 pangkat 15, atau D, 1 per 3 pangkat 15. Ini adalah bilangan berpangkat negatif. Apa artinya? Soal nomor 5. Hasil dari 48P pangkat 8 dikali Q pangkat 10 dibagi dengan 4P pangkat 4 dikali Q pangkat 2 adalah. Oke, kalian cari masing-masing bilangan bagi bilangan, yang P dibagi P dan Q juga dibagi dengan yang Q. Oke. Soal nomor 6. Bentuk bilangan berpangkat yang paling sederhana dari 80 pangkat 4 adalah, apakah 2 pangkat 7 kali 5 pangkat 7, ataukah B, C, ataukah D? Ini kalian cari dulu dengan pohon faktor yang 80-nya, dipakai pohon faktor, kemudian semuanya ditulis dan dipangkatkan lagi dengan 4. Nanti hasilnya berapa? Soal nomor 7. Hasil dari operasi bilangan 75 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 6 dikali 5 pangkat 3 adalah. Pertama kali kalian cari 75 itu adalah bilangan berapa kali berapa atau bilangan berpangkat, kemudian dipangkatkan lagi dengan 8, baru dibagi dengan 3 pangkat 6, kemudian dikali dengan 5 pangkat 3. Hasilnya berapa? Apakah A, B, C, ataukah D? Soal nomor 8. Bentuk paling sederhana dari operasi perkalian bilangan berpangkat berikut adalah P pangkat 8 Q pangkat 6 R pangkat 3 dikalikan dengan P pangkat 2 Q pangkat negatif 4 R pangkat 8. Nah, mana yang sesuai atau merupakan hasil yang paling sederhana? Kemudian soal yang nomor 9. Bentuk paling sederhana dari operasi pembagian bilangan berpangkat berikut X pangkat 8, Y pangkat 6, Z pangkat 7 dibagi dengan X pangkat 4, Z pangkat 2, Y pangkat 3 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian bagi masing-masing X dengan yang X, Y dengan Y, dan Z dengan Z. Pembagian bilangan berpangkat, apa artinya? Kemudian soal yang ke-10. Bentuk akar yang paling sederhana dari 8 akar 243 adalah apakah 64 akar 3,
72 akar 5, 80 akar 3, ataukah 84 akar 7? Oke, kalian pakai cara pound faktor untuk menghitung 243. Nah, kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1 dikalikan dengan 8 yang keluar. Oke. Kemudian soal nomor 11, hasil operasi bentuk akar berikut 5 akar 48 ditambah 9 akar 75 dikurangi 12 akar 300 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, yang ada di dalam akar 48, 75, dan 300, kalian cari faktor primanya dengan pohon faktor. Kemudian kembar 2 keluar 1, kembar 2 keluar 1, dan dikalikan dengan angka yang ada di depan akar. Baru kalian jumlah dan dikurangi. Nanti kalian akan menemukan hasilnya. Soal nomor 12. Hasil operasi bentuk akar berikut 15 akar 32 dikurangi 9 akar 50 ditambah 7 akar 200 adalah apakah A, B, C, atau D? Ini caranya masih seperti yang nomor 11. Kalian kecilkan dulu mencari faktor primanya dengan pohon faktor 32, 50, dan 200. Kemudian kembar 2 keluar 1 dan boleh dioperasikan, oke? Kemudian soal yang ke-13, bentuk akar dari bilangan berpangkat berikut 7 pangkat 3/5 adalah apakah A, B, C, atau D? Nih, hati-hati dengan posisinya, jangan sampai terbalik. Oke, soal yang nomor 14, hasil dari 4 akar 2 dikali dengan akar 90 ditambah 3 akar 98 adalah apakah A, B, C, atau D? Nah, ini adalah pakai sifat distributif perkalian terhadap penjumlahan. Jadi yang 4 akar 2 kalian kalikan 2 kali. Yang pertama dengan akar 90 dan yang kedua dengan 3 akar 98. Kemudian kembar 2 keluar 1, kemudian baru kalian jumlahkan. Oke? Kemudian soal yang ke-15, hasil operasi bentuk akar berikut 8 akar 5 dikali 4 akar 35 adalah apakah A, B, C, atau D? Kalau perkalian berarti yang di depan akar dikali dengan yang di depan akar dan yang di dalam akar kali yang di dalam akar, kemudian kembar 2 keluar 1. Oke? Soal nomor 16, hasil operasi bentuk akar berikut 3 akar 126 akar 15 dibagi dengan 6 akar 5 adalah, oke, yang 3 bisa kalian kalikan 2 kali dengan yang 126 akar 15 dan yang kedua dengan 6 akar 5. Atau lebih sederhananya, kalian hitung dulu yang ada di dalam akar, yang di dalam kurung maksudnya, baru dikalikan dengan 3. Oke. Soal nomor 17. Bentuk rasional dari bentuk akar 105 dibagi dengan akar 7 adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, kalau di sini bentuk rasionalnya sekalian kalikan dengan sekawan dari penyebutnya. Oke, kalian pasti ingat. Kemudian soal yang ke-18, bentuk rasional dari bentuk akar 42 akar 2 dibagi dengan 3 dikurangi akar 3 adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, pertama kali kalian kalikan dengan sekawannya, hati-hati. Kalau di sini 3 dikurangi akar 3, berarti sekawannya adalah 3 ditambah akar 3 per 3 ditambah akar 3, oke? Kemudian kalian kalikan atas kali atas dan bawah kali bawah. Kemudian sederhanakan. Soal nomor 19. Bentuk rasional dari bentuk akar 32 ditambah akar 3 per 4 dikurangi 2 akar 3 adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, seperti yang tadi, merasionalkan itu berarti dikalikan dengan sekawan penyebutnya. Kalau di sini penyebutnya 4 dikurangi 2 akar 3, berarti dikalikannya atau sekawannya dengan 4 ditambah 2 akar 3 per 4 ditambah 2 akar 3. Atas kali atas, bawah kali bawah, kemudian disederhanakan. Oke? Soal nomor 20. Bentuk notasi ilmiah atau bentuk baku bilangan 8 975 000 000 adalah
Oke, di sini ada catatan pembulatan 2 digit di belakang koma. Apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalian cari. Soal nomor 21, bentuk biasa dari bilangan 6,385 dikali 10 pangkat 9 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian pasti bisa seperti kemarin. Soal nomor 22, bentuk biasa dari bilangan 7,36 kali 10 pangkat negatif 7 adalah, oke, kalau negatif berarti 0, nah kalian cari mana yang pas nilainya. Soal nomor 23, tentukan hasil perkalian bilangan berikut. 6 dikali 10 pangkat 10 dikali 7 dikali 10 pangkat 9 dalam notasi ilmiah atau bentuk bakunya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke. Kalian cari yang bilangan kali bilangan dulu, kemudian yang 10 pangkat 10 dikali dengan 10 pangkat 9. Nanti kalian akan menemukan bentuk bakunya. Oke, soal nomor 24, tentukan hasil pembagian bilangan dalam notasi ilmiah berikut. 848 dikali 10 pangkat 6 dibagi 6 dikali 10 pangkat 3 adalah. Oke, apakah A, B, C, atau D? Kalian cari dulu bilangannya dibagi dengan bilangan, kemudian 10 pangkat 6 juga dibagi dengan 10 pangkat 3. Nanti kalian ubah ke dalam notasi ilmiah yang hanya ada satu angka di depan koma. Oke? Kemudian nomor 25, tentukan hasil penjumlahan dan pengurangan bilangan dalam notasi ilmiah berikut. 7,8 dikali 10 pangkat 6 ditambah dengan 2,82 dikali 10 pangkat 6 adalah, oke, kalian tambahkan bilangan yang depan, kemudian masih tetap dalam 10 pangkat 6. Kemudian kalian ubah menjadi bilangan notasi dalam notasi ilmiah yang hanya ada satu di depan koma. Oke. Kemudian soal nomor 26, perhatikan gambar. Di sini ada gambar matahari. Nah, kisaran diameter matahari adalah 13900,000 meter. Nah, jika ditulis dalam bentuk notasi ilmiah adalah apakah A, B, C, ataukah D? Kalian udah bisa yang ini. Kemudian soal nomor 27, di sana ada gambar planet Jupiter, bumi, dan seterusnya. Dan massa planet Jupiter adalah 1,9 dikali 10 pangkat 22 kg. Sedangkan massa planet bumi adalah 30% dari Jupiter. Maka massa planet buminya adalah apakah A, B, C, ataukah D? Oke, kalian ubah 30% menjadi bilangan berapa? Pangkat berapa? Nah, nanti kalian kalikan dengan 1,9 dikali 10 pangkat 22. Soal nomor 28, nah tentukan nilai X yang memenuhi persamaan bilangan berpangkat berikut. 3 pangkat 2X sama dengan 6.561 adalah apakah A, B, C, ataukah D? Nilai X-nya. Jadi yang pertama kalian ubah dulu yang 6.561 sebagai bilangan berpangkat yang 3 pangkat berapa. Nah, karena bilangan pokoknya udah 3 dan 3 sama, berarti pangkatnya yang kiri sama dengan pangkatnya yang kanan. Kemudian kalian cari nilai X-nya berapa. Soal nomor 29, tentukan nilai P yang memenuhi persamaan bilangan berpangkat berikut. 2 pangkat 3P dikurangi 5 sama dengan 1024 adalah apakah A, B, C, ataukah D nilai P-nya. Seperti yang nomor 28 tadi, kalian ubah yang 1024 kalian ubah menjadi bilangan berpangkat. 2 pangkat berapa? Nah, karena yang di kiri 2 pangkat, yang kanan juga 2 pangkat, berarti pangkatnya sama. Kalian nanti akan menemukan nilai P-nya. Kemudian soal nomor 30 atau soal yang terakhir, berdasarkan proyeksi data BPS tahun 2022 melalui www.bps.go.id, jumlah penduduk Provinsi Banten mencapai 1,44 kali 10 pangkat 6 jiwa atau dalam proses pembulatan. Nah, sedangkan luas Provinsi Bantennya 9,6
dikali 10 pangkat 3 km persegi. Nah, maka kepadatan penduduk Provinsi Banten adalah apakah A, B, C, atau D? Oke, di sini karena satuannya jiwa per kilometer berarti kalian udah paham mana yang dibagi dengan yang mana. Karena di sini satuannya di jiwa berarti yang 1,44 dikali 10 pangkat 6, kemudian dibagi dengan 9,6 dikali 10 pangkat 3. Kalian hitung ada berapa? Oke, silahkan kerjakan penilaian harian 1. Bilangan berpangkat dan bentuk akar. Tulis jawaban kalian di buku tugas dan kirim langsung via WA Ibu paling lambat hari Sabtu jam 16.00 atau jam 4 sore. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan, sukses buat kalian semua dan jangan lupa supportnya dengan tekan tombol subscribe, like, dan komen di kolom komentar. Oke, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.